Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Kada. Bersama saya Aurelia Dara Nardi, siswi SMK Negeri 2 Kuningan. Podcast Kada itu apa sih? Jadi di podcast Kada ini kita bakal ngobrol tentang banyak hal yang ada di Skada, mulai dari kesiswaannya, organisasinya, ekstrakurikulernya, guru-gurunya pun bisa kita ajak ngobrol di sini. Nah, kali ini kita kedatangan dua narasumber yang cukup spesial. Siapa aja mereka? Langsung ke narasumber yang pertama ada Kang Raffi. Halo semuanya. Halo. Gimana nih Kang kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi Kang Raffi adalah Ketua 2 OSIS SMK Negeri 2 Kuningan dan menjadi salah satu anggota Forum OSIS Kuningan. Keren gak sih? Keren! Lanjut ke narasumber yang kedua ada Teh Arum. Halo guys. Halo. Gimana Teh kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi Teh Arum adalah Ketua Umum MPK SMK Negeri 2 Kuningan dan menjadi salah satu pengurus Dewan MPK Kuningan. Keren juga ya. Nah, mungkin kita langsung aja ya ngobrol-ngobrolnya. Akang dan Teteh kan sama-sama ada di organisasi ya. Jadi menurut Akang dan Teteh, organisasi itu apa sih? Siapa dulu nih? Boleh dari Kang Raffi mungkin ya. Mungkin dari saya pribadi ya, organisasi itu kayak tempat buat kita mengupgrade diri kita sendiri. Contohnya itu perbedaan saya sebelum masuk organisasi dan sesudah masuk organisasi itu kayak beda banget gitu. Sebelum saya masuk organisasi itu kayak apa sih organisasi itu kayak nggak penting banget gitu. Kayak apa namanya? Sebelum saya masuk organisasi itu kayak public speaking itu kayak nggak bisa malu-malu gitu, malu gitu. Terus sesudah saya masuk organisasi kok kayak banyak dampak positifnya kayak dari cara saya memanajemen waktu, dari saya public speaking yang ternyata public speaking itu penting banget gitu buat kehidupan kita di sekolah, di masyarakat itu kepake banget sih. Berarti perubahannya banyak banget ya Kang selama masuk OSIS itu. Kalau menurut Teh Arum gimana Teh? Kalau aku sih yang gak jauh beda dari Raffi ya. Kalau menurut aku organisasi itu wadah dari semuanya. Kayak dari yang tadi Raffi bilang public speaking, wadah menambah relasi dan lain sebagainya. Tapi ya memang nggak berpengaruh sekarang, tapi nanti pasti bakal berpengaruh, bermanfaat banget. Oh berarti banyak banget ya manfaat yang dirasakan. Bukan sekarang aja, berarti kedepannya di dunia kerja pun bisa mungkin ya Teh. Oke, sekarang aku mau nanya ke Kang Raffi dulu mungkin ya. Menurut Akang, OSIS itu apa sih Kang sebagai ketuanya gitu? OSIS itu kan organisasi intrasekolah ya. Ya. Nah, organisasi intrasekolah itu kayak apa? Wadah untuk menampung bakat dan potensi siswa. Terus dari menampung bakat dan potensi siswa itu kita olah lagi menjadi program yang dapat mengembangkan potensi dan bakat siswa tersebut. Dan selain dari itu juga kita membantu sekolah untuk apa menegakkan tata tertib yang ada di sekolah. Oh berarti tugas OSIS itu banyak juga ya kalau ikut membantu menegakkan peraturan. Di samping itu juga berarti si OSIS itu sebagai wadah buat nampung segala atau semua potensi siswa ya Kang. MPK itu apa sih Teh? Kalau MPK itu kan singkatan dari Majelis Permusyawaratan Kelas, di mana setiap kelasnya itu pasti ada MPK-nya. Fungsinya itu buat menerima, menampung, serta menyalurkan aspirasi siswa. Serta mengawasi, mengevaluasi kegiatan OSIS, program OSIS. Dan MPK juga sebagai panitia penyelenggara pemilihan calon ketua OSIS. Oh, berarti saling berkaitan ya Teh sama OSIS. Cuman MPK itu mungkin lebih jadi kayak pengawasnya gitu mungkin ya Teh. Berarti kan kurang lebih sama. Pasti ada perbedaannya ya. Perbedaannya itu apa ya? Kalau MPK kan di balik layar, sekedar mengawasi atau membantu. Kalau misalkan OSIS itu turun langsung ke lapangan, mereka yang menjalankan teknis-teknisnya. Berarti perbedaannya di situ ya. Kalau OSIS yang turun langsung ke lapang, MPK kayak pengawasnya gitu ya Teh. Mungkin mau nanya lagi nih ke Kang Raffi. Tugas OSIS itu apa aja ya Kang?
sebelumnya kan udah disebutkan ya dari tadi pengenalan OSIS itu kayak menampung dan membuat program-program yang berpotensi untuk meningkatkan bakat dan potensi siswa. Dan juga kayak apa menertibkan siswa-siswa, kayak yang misalnya kalau setiap pagi nih kayak apa kita ngecek dari kerapihan dan kayak tata tertib siswa ya masuk ke sekolah. Berarti OSIS itu membantu menertibkan siswa ya, biar lebih rapih dari pakaiannya gitu ya. Oh, berarti tugas OSIS itu banyak banget ya, Kang. Mulai dari menertibkan siswa, menampung aspirasi siswa, terus juga OSIS itu juga kayak Kang, jadi panitia perpisahan, MPLS gitu ya. Iya, benar. Sibuk banget ya, Kang, kalau gitu. Ya, bisa dibilang gitu. Sibuk ya, Kang. Kalau MPK gimana teh? Tugasnya ya tadi yang aku udah sebutin, seperti membantu, mengawasi, memantau, mengevaluasi kinerja OSIS, dan menjadi panitia penyelenggara Pemilihan ketua OSIS ya. OSIS, ya, yang atau di sini dikenalnya sih Mubasis atau Mubis. Mubasis. Siap. Oke. Berarti kan OSIS dan MPK tuh bisa dibilang berperan penting ya di sini. Jadi tugas MPK sama OSIS tuh banyak banget ya. Tadi kan Kang Raffi sempat bahas tuh ya, katanya soal pelanggaran-pelanggaran gitu siswa-siswi. Itu emang banyak di sekolah kita, Kang? Kalau dibilang banyak sih sebenarnya enggak ya. Cuma ada aja gitu yang ngelanggar, kayak dari masalah sepatu, kayak jam 7:30 baru datang ke sekolah gitu. 7:30 tuh bangunnya jam berapa ya? Ya, Atau soalnya ketinggalan angkot kah? Atau apakah? ya mungkin banyak alasannya, cuma ada aja gitu yang saya juga sampai bingung kenapa baru jam 7:30 baru datang ke sekolah gitu. Termasuk aku juga pernah telat sekolah terus disuruh nyapu halaman. Oh, nyapu teh. Sama Pario ya? Sama OSIS. Oh, OSIS. Kok bisa teh telat? Alasannya itu kenapa gitu teh? Gara-gara apa? Kesiangan, emang kesiangan dari rumahnya kesiangan. Gitu. Terus berarti kan tadi ada sanksinya ya teh? Sanksinya gitu. Kalau boleh nggak sebelum aku nanya sanksi gitu, peraturan di Skada tuh apa aja ya Kang teh? Mungkin dijelasin sama Raffi ya, karena dia OSIS. Gimana Kang? Mungkin kalau di awal ya setelah memasuki area sekolah itu kita tidak diperbolehkan untuk memakai jaket atau sweater dan semacamnya. Oh, berarti dilepas semua gitu? Iya. Jadi pas kita masuk sekolah itu udah harus benar-benar pakai seragam sekolah. Oh, berarti pure semua Iya, pure seragam. sekolah. Terus Kang? Terus yang pertama itu yang sering dilanggar itu dari peraturan sepatu ya. Oh, sepatunya warna-warni mungkin rainbow kah atau gimana gitu? Ya kadang ada aja sih. Kan peraturan di sekolah kita ini Senin itu memakai warrior ya tali putih dan juga pantopel. Dan Rabu Kamisnya itu wajib pantopel. Dan untuk hari Jumat itu dominan hitam. Dominan hitam. Ya. Berarti bebas abu asalkan hitam gitu Kang. Ya, dan tali sepatunya harus hitam kalau Jumat itu. Pernah nggak Kang? Itu sepatu kan kayak banyak pelanggarannya. Biasanya nyampe berapa Kang sepatunya? Diambil atau diapain Kang? Kalau yang melanggarnya dari tali sepatu, kita ambil cuma tali sepatunya aja. Oh, talinya aja berarti dicopot gitu? Iya, dicopot. Tapi kalau misalnya mereka udah melanggar kayak apa, memakai sepatu yang tidak sesuai dengan ketentuan, itu langsung diambil. Oh, diambil. Itu dikemanain Kang sepatunya? Bisa diambil lagi atau buat OSIS gitu dipakai? Enggak. Apa namanya? Gimana? Kalau yang udah diambil itu nanti apa bisa diambil lagi tapi pas KBM selesai. Oh, berarti pulang sekolah Iya, diambilnya. Pulang sekolah diambil. Oh, gitu. Biar berarti bisa menimbulkan efek jerah ke merekanya tuh. Berarti biar merekanya kapok gitu kan Iya. ya. Oke. Sama ini ya Kang, kira-kira setiap penertiban kan ada aja kan yang melanggarnya gitu. Biasanya cewek atau cowok Kang yang suka melanggar gitu? Banyaknya ya atau sama banyak? Tergantung sih ya. Kadang itu apa? Kadang banyak dari cowoknya, kadang dari ceweknya, kadang seimbang gitu. Oh gitu. Berarti ada sanksi tersendiri nggak Kang? Misalnya kan sepatu kan diambil gitu Kang. Kalau peraturan lain atau apa gitu Kang?
kayak apa misalnya kalau kesiangan ya, Mm-mm. dulu itu kita kayak memberikan sanksi untuk menyapu halaman depan sekolah. Berarti bisa bantuin itu ya, Staf cara kebersihan staf sekolah. kebersihan. Iya. Hmm. Dan juga kalau apa yang kesiangan ikut upacara bendera gitu, kita biasanya itu kayak apa sanksinya itu suruh mereka hormat gitu ke bendera selama beberapa Oh, menit gitu kan. berarti hormat gitu di Iya. depan bendera itu berapa lama Kang hormatnya? Eh, tergantung kayak misalnya apa upacara yang kita lakuin itu 45 menit. Nah, mereka juga harus ngelakuin itu gitu. Berarti mereka hormat 45 menit Kang sampai kesemutan tangannya Iya. gitu. Oh, tadi kalian denger kan sanksi-sanksinya itu apa kalau kalian ngelanggar. Buat yang telat kalian tadi kayak Teh Arum tuh disuruh nyapu. Terus kalian telat upacara bendera, kalian harus hormat ke bendera lagi. Kan panas gitu ya, capek. Kalau aku sih gak mau ya gitu. Buat pelanggaran sepatu juga. Kalian kan sepatunya diambil tuh katanya. Kalau enggak tes sepatunya yang dicabut. Nah, nanti kalian mau nyeker gitu, daripada kalian nyeker, mending kalian ikutin deh sesuai peraturan yang ditetapkan. Iya nggak Kang Teh? Iya, benar. Tuh ya enak dipandang kalau kalian nyeker mau kemana boy? Gitu. Oke, tadi kan berarti banyak banget ya sanksi-sanksinya gitu. Buat Teh Arum nih, aku mau nanya. Kan salah satu tugasnya kan mengadakan mubasis gitu ya Teh. Itu tuh proses pemilihan OSIS-nya tuh gimana ya Teh? Ketua OSIS maksudnya. Kan dari pas mubasis itu MPK bikin suatu panitia. Ada yang si acara, si konsumsi dan lain sebagainya. Dan ada agenda-agendanya, yaitu ada orasi offline, orasi online, pemotretan dan pemungutan suara. Berarti di voting gitu ya. Karena Semuanya. kita mungkin negara demokrasi ya Teh. Iya Jadi ada voting juga di sini juga ya. Iya. Itu tuh biasanya berapa lama Teh? Kalau yang udah-udah sih nggak beruntun sehari 2 hari, tapi lebih ada jeda kayak sehari 2 hari kita ngelaksanain tugas, jeda seminggu baru kita adain agenda lagi. Kayak misalkan syuting orasi online tanggal 20 misal. Nanti kita jeda lagi buat syuting orasi offline-nya itu minggu depan misalkan gitu. Berarti Gitu orasinya ya. 2 kali ya kalau gitu. Iya, syuting buat diupload buat di Instagram, di sosmed, dan syuting orasi offline buat pemaparan visi misi ke semua siswa di SMK Negeri 2. Berarti sekolah kita juga punya sosmed juga nih. Buat kalian, jangan lupa follow Instagram sekolah kita nih, SMKN 2 Kuningan dan OSIS MPK Skada ada di bawah sini ya. Dan jangan lupa subscribe dong channel kita. Supaya makin maju, makin makmur, kan keren itu, kece, kayak wow, Skada banyak banget gitu kan subscribernya. TikTok. Nah, TikToknya jangan lupa. Kan sekarang zaman-zaman TikTokan tuh. Boleh lah kalian ikut meramaikan gitu kan, biar makin banyak, makin kece, kita juga kan yang wow gitu. Oke. Tadi kan Teteh udah ngejelasin ya mubasis itu gimana gitu. Berarti kan kalau itu ada sertijab pergantiannya gitu berarti ya Teh, Itu pergantiannya. pas hari dimana kita nginep di sekolah. Di situ ada sidang pleno, ada tim formatur buat pemilihan calon ketua OSIS. Berarti OSIS dan MPK tuh sibuk banget ya. Itu tuh cara Akang dan Teteh membagi waktunya gimana ya? Mungkin kalau dari saya sendiri itu apa ada metode ya namanya itu Eisenhower. Oke, gimana tuh Kang? Kayak kita apa namanya ngebagi jadi tugas kita jadi 4 golongan gitu. Ada yang penting mendesak, ada yang tidak penting mendesak, ada yang penting tidak mendesak, dan juga ada yang tidak penting dan tidak mendesak gitu. Kalau yang penting dan mendesak itu langsung aku lakuin di hari itu juga gitu. Untuk yang apa tidak penting tapi mendesak itu kayak cuma aku jadiin planning dulu gitu buat dilakuin nanti. Kalau yang penting dan tidak mendesak, jadi aku ngelakuin dulu yang harus dilakuin sekarang, baru lanjut ke yang itu yang penting dan tidak mendesaknya. Nah, untuk yang tidak penting dan tidak mendesaknya itu kayak apa, kalau ada waktu luang ya aku lakuin, kalau enggak ya enggak gitu. Jadi enggak berpengaruh. Gitu ya berarti.
Nah, buat kalian yang susah gimana sih manage waktu, bisa mungkin ya pakai caranya Kang Raffi. Kalau Teh Arum gimana Teh cara ngebagi waktunya? Kalau aku sih ya fleksibel aja. Aku gimana ngelihat sikonnya. Mm-mm. Aku nggak ada apa sih? Apa Teh metode-metode Metode gitunya? khususnya nggak ada. Ya fleksibel aja sih Fleksibel aku. berarti. Mana yang lebih penting gitu berarti. Gitu ya. Kalau berarti kan tugas kan banyak gitu ya dan MPK. Berarti Akang Teh cara menyempatkan waktunya kayak banyak tugas nih, itu gimana? Kalau misalkan MPK kan emang nggak terlalu banyak agenda ya. Jadi masih bisa mengatur buat mengerjakan tugas dan lain sebagainya gitu. Jadi nggak banyak agenda. Mungkin kalau OSIS Gimana tuh Kang? Mungkin kayak padet Kang, ada razia gitu, penertiban gitu, gimana Kang? Mungkin gimana kan kayak sekarang kan KBM udah sampai jam 4 ya. Mm-mm. Habis itu belum juga apa kayak rapat harian di OSIS-nya gitu sama tugas-tugas gitu. Mungkin kalau dari saya sendiri mah ya kayak apa? Mungkin kayak berusaha untuk menyelesaikan tugas yang ada gitu. Kayak Mm-mm. misalnya sampai malam gitu, yang lain tidur kita masih ngerjain tugas gitu. Tugas gitu ya berarti, begadang gitu Kang? Iya, karena apa? Organisasi sama pelajaran juga kan harus seimbang gitu. Iya, sama-sama penting ya. Iya. Gini nih, aku tuh pernah dengar ya, ada julukan gitu buat OSIS, kayak gimana ya? OSIS tuh babu sekolah. Gimana Kang pandangan Akang, atau gimana tanggapan Akang ke julukan itu? Gimana ya? Nah, sebenarnya babu sekolah itu apa julukannya? Salah nggak salah sih sebenarnya. Kayak, Gitu. Jadi gimana ya? tapi kalau misalkan menurut aku itu sih salah banget ya buat siswi yang Iya. menyebut OSIS itu babu sekolah, itu salah banget. Daripada mereka beban sekolah. Iya juga, benar. Kalau kita sih ngebantu bukan Iya. babu. Bener banget. Ngebantu bukan babu. Justru mereka yang membebankan OSIS kan. Jadi Iya, kayak lo bilang gue babu, sedangkan lo bebannya malahan gitu. kita ngebantu mereka buat mengembangkan potensi dan bakat iya, mereka gitu. benar. Jadi harusnya mereka bersyukur kan adanya Iya. OSIS dan MPK di Dan sini. Gitu. mereka juga harus tahu kalau misalkan OSIS MPK itu ya lebih maju dari mereka, masih lebih satu langkah lebih maju dibanding mereka. Lebih banyak pengalamannya juga ya. Berarti buat kalian yang sering ngomong itu babu, salah banget. Kalian nanti dicoret sama Kang Raffi dari SMK 2 Kuningan. Backlist. Gitu ya. Kan yang namanya manusia gitu ya, apalagi akan kan menegakkan peraturan tuh ya di sekolah, pasti ada aja yang nggak suka gitu. Gimana cara menyikapi itu? Menyikapi haters gitu berarti ya. Mungkin dari Teh Harum dulu Teh. Kalau misalkan dari aku sih nggak terlalu peduli sama apa omongan orang. Kalau misalkan apa yang aku lakuin itu baik dan buat nggak berpengaruh buruk buat yang lain, ya ngapain aku dengerin mereka gitu. Mau dia suka nggak suka ya bodo amat. Berarti pura-pura tuli aja ya Teh gitu, supaya dengerin ya. Kalau misalkan kita nggak bisa nutup mulut mereka, ya kita tutup telinga sendiri aja gitu. Keren. Kalau Kang Raffi gimana nih Kang? Mungkin nggak beda jauh sama Teh Harum ya, karena apa? Saya juga orangnya agak cuek gitu kalau masalah yang kayak gitu. Jadi ya udahlah bodo amat, ini juga buat mengembangkan diri kita sendiri gitu. Ya mereka mau bilang apa aja ya terserah gitu. Jadi kayak udahlah, hidup dia, hidup kita aja, gitu, masing-masing masing-masing aja ya. Oke. Berarti kan Akang ini kan udah banyak nih ngobrol, sharing gitu kan tentang OSIS dan MPK. Kira-kira cara gabungnya gimana nih? Barangkali ada teman-teman kita nih yang mau gabung gitu, gimana ya? Mungkin kalau untuk OSIS kalian bisa mengikuti seleksi. Untuk seleksinya itu ada beberapa tahapan, dimulai dari mengikuti seleksi dari setiap seksi bidangnya dan juga wawancara dengan pembina. Berarti ada wawancara gitu ya sama pembinanya. Kalau MPK gimana Teh? Kalau MPK juga nggak jauh beda dari OSIS. Cuma sayangnya kalau misalkan kalian mau ikut MPK ya udah lewat. Sekarang itu jadwalnya seleksi. Tapi kalau misalkan buat adik-adik yang masih SMP mau masuk buat MPK, tahun depan berarti iya. ya. Gimana caranya ya? Ya daftar aja dulu, nanti spoiler dong kalau misalkan dikasih tahu
Itu Berarti seleksinya. kita Ngomong lihat aja nanti dulu. seleksinya gimana. Yang penting daftar dulu, tercantum namanya ya di Tapi yang data. penting seru banget Seru. OSIS MPK. Jadi organisasi itu nggak serem, nggak buruk gimana gitu. Jadi malah kita jadi banyak pengalamannya, mengembangkan bakat dan potensi kita. Pokoknya banyak banget ya manfaatnya. Kita udah banyak-banyak nih ngobrol gitu ya. Mungkin cukup sekian ya. Kita bisa ngobrol lagi di lain waktu gitu ya. Terima kasih buat Akang dan Tete yang udah hadir pada hari ini ya. Semoga kita bisa ketemu lagi dalam keadaan sehat kayak sekarang. Amin. Amin. Gitu guys. Jadi kita udah sharing-sharing sama Kang dan Teteh OSIS MPK. Buat kalian yang mau gabung, kalian bila dengar kan tadi gimana cara gabungnya, bisa daftar dulu, nanti banyak seleksi-seleksinya yang tentu pastinya seru. Nah, tadi kita udah ngobrol-ngobrol nih sama Akang dan Teteh tentang OSIS dan MPK. Sebelum kita tutup, kita ada challenge nih. Buat yang kalah, dicoret mukanya ya. Jangan susah-susah Ya pertanyaannya. santai, gampang kok. Sini, kita sesuatunya. Oke, thank you. Aduh, apa tuh? Apa ya? Apa ini? Oke, siap? Siap. Ini kita sistemnya mau aku kasih pertanyaan, terus angkat tangan duluan atau mau satu-satu? Kalau satu-satu bisa nyontek dong. Ya udah, berarti angkat aja ya. Oke, pertanyaan pertama. Siapa Bapak Pendidikan Indonesia? Bapak Nadine. Siapa? Pak Nadine? Iya. Itu mah menteri ya. Menteri ya, itu Bapak Pendidikan. Siapa yuk? B.J. Mau Habibie. clue? Hatta. Mau clue? Bukan. Ki. Ki Hajar Dewantara. Yes. Nah. Tapi nggak angkat tangan ya Bapak ya. Gak apa lah, oke, buat permulaan lah gitu. Nggak dihukum kan yang tadi. Iya, jadi Contoh tadi yang contoh, oke, masih contoh ya. Oke. Nanti kalau yang salah dicoret mukanya. Siap? Oke, siap. Siap. Mulai ya. Kepanjangan Batagor. Apa? Ayo. Apa tuh? Bakso tahu goreng. Yes, bener banget. Ada Teh Arum poinnya. dicoret ya. Kan gak ngejawab. Kan pak cepet-cepet teh. Oh, ya udah. Siap. Sini deh. Apa ya itu? Lanjut pertanyaan berikutnya, ada Gubernur Jawa Barat ke-1. Siapa itu? Siapa ya? Gubernur Jawa Barat ke-1. Ayo. Nih kalau gak bisa jawab dua-duanya coret ya. Boleh search ke Google nggak sih? Enggak dong. Tidak berlaku Gubernur Jawa Google. Barat ke-1. Huruf pertamanya apa? Huruf pertamanya M. Pasti Muhammad. Bukan. Muhammad apa? Mas. Bla 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 Mansur. bla bla. Mas. 10 detik. Di detik Mansur. ya. Salah. Apa yo? Mas. Taluk deh aku mah. Taluk. Taluk nih. Taluk. Jawabannya Mas Sutarjo Kertohadikusumo. Kok namanya bukan Jawa Barat sih? Nggak kenal. Ya, dia jauh. kayaknya ngerantau deh. Ini dua-duanya ya. Yes. Sini. Kurang banyak gak sih teh kayaknya, Kang Raffi? Lagi. Udah tambah. Lanjut ya. Tahun berdirinya SMK Negeri 2 Kuningan. 65. 1965. 1965. Kira salah. Tanggalnya? 1 1 September. September. 1 September. Benar semua deh. Benar semua. Benar semua. Oke, bonus ya. Bonus deh, nggak apa-apa deh. Merek peci Soekarno. Apa yo? Apa Merek ya? peci Soekarno. Aku nggak suka pakai
peci. Peci teh gajah mada. Apa sih peci teh? Peci. Itu masa Oh iya. Peci gajah mana? sarung cap gajah. Gajah mada. Gajah itu. duduk. Iya gajah duduk. Sama sih ngawur semua. Oke, Peci. yo merek peci Itu pertanyaan Soekarno. apa? Iya. Peci. Daripada soal matematika teh, lebih Nyarek pusing kan ngebul kita. Merek peci Soekarno. Siapa? Siapa? SD sampai SMK nggak ada yang gitu deh. Bener. Ini mah. Nah, itu menambah wawasan kan, gitu. Ya, boleh Walaupun lah. peci gitu kan. Merek Siapa peci. tahu masih memproduksi Merek peci. Peci proklamasi. peci proklamasi. Salah apa? Pas. Pas? Taluk? Nyala. Taluk? Peci Garuda. Salah. Mau tahu? Tahu banget apa? Udah nyerah banget nih. Udah. Belum berusaha lagi enggak? Enggak. Enggak. Enggak pernah baca. Jawabannya Haji Syarbani. Itu merek sarung. Yes. Peci. Oh iya. Sarung mulu. Jadi dua-duanya bisa jawab dicoret ya. Sekarang masih dijual nggak sih? I don't know, masih mungkin. Kudunya dia bisa jawab. Iya, harusnya bisa jawab. Sekarang masih dijual atau enggak? Masih. Kalau nggak bisa kamu itu Masih. tahu dari mana? Masih. Tahu dari mana? Masih. Kita membuktikan nanti untuk merek Haji Syarbani masih diproduksi ya. Stop. Masih dijual atau enggak? Masih aku tetapkan. Kalau gak ada pun nanti aku yang produksi. Cap Haji Syarbani mereknya ya. Sini. Siapa tuh nih? Gimana ya? Sini. Nanti yang di sini bang. Tarum. Yang kosong sebelah mana ya? Ini nih pipinya ya. Oke, mungkin challenge itu aja kita teka-tekinya gitu. Dan sekarang tahu kan pecinya Soekarno tuh apa sih mereknya? Apa coba? Haji. Apa? Nggak Lupa gitu ya. Haji Syarbani. Syarbani. Ingat-ingat ya. Nanti kalau gak jawab pakai apa ya coret? Pakai oli. Oli sekalian ya. Oke, Pakai skincare aja. skincare Udah, makin udah glowing ya gak sih? Oke, mungkin challenge-nya segini aja ya. Kita tutup dulu nih. Jadi segini nih podcast kita hari ini, cukup sekian. Nanti kita have fun bareng lagi buat podcast selanjutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, see you.